Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nuril azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah qatuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali pada hari ini masih memberikan nikmat pada kita untuk melaksanakan dan mendirikan sholat malam berjamaah, witir, tilawah Al-Quran, dan sampailah kita di majelis kopi tahajud ini, atau yang disingkat mahkota ya, untuk menikmati kopi tahajud ya, yang di dalam kopi tahajud ini ada secangkir, ada pahala di secangkir kopinya ya. Jadi bukan sembarang kopi gitu ya. Yang mau bergabung di sini ya, bayarnya itu bukan pakai dolar, bukan pakai rupiah, bayarnya pakai doa yang tulus gitu ya. Jadi nggak pakai duit ya. Baik, sebelum kita mulai, urutannya sudah benar ya. Kalau mau ikut gabung di majelis kopi tahajud, pertama harus bermalam di sini ya. Yang kedua harus siap dibangunkan di 2/3 malam sekitar jam 2 ya. Kemudian harus siap melaksanakan mendirikan sholat tahajud, witir, dan tilawah Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah harus siap untuk mengikuti diskusi tentang dakwah ya. Makanya rutin ya kita laksanakan, walaupun juga mungkin tidak bisa tiap hari. Ini selama pandemi COVID ya, kita nggak bisa kemana-mana, ya sudah, mendingan kita menyibukkan diri dengan ibadah dan dakwah, kan begitu ya. Entah mungkin kalau nanti ada mulai ada kesibukan-kesibukan lain ya, mungkin juga tidak bisa tiap hari seperti ini ya, tidak bisa juga kita melayani permintaan ya penonton setiap harinya, tapi insya Allah kita belajar untuk terus istiqomah. Dan nanti yang mau tahu review dari kegiatan kita bisa buka di channel NED atau di Net Channel, Never Ending Dakwah Channel ya. Nanti bisa disaksikan dari episode 1 ke episode yang lain, karena kita buat per episode namanya ya, dengan mengangkat satu tema yang sudah menjadi bahan renungan kita ketika kita tahajud. Jadi tema dalam kajian diskusi kita ini tidak diambil sebelumnya, nggak dipersiapkan sebelumnya. Begitu selesai tahajud ya, sebelum kita mulai, kita minta sama Allah petunjuk. Oh, Allah menunjukkan ayat ini misalnya. Oh, Allah menunjukkan satu ide, satu pemikiran. Nah, itu yang kita pakai jadi bahan diskusi. Makanya semua yang ada di dalam kegiatan majelis kopi tahajud ini semuanya fresh. Ya, ibarat ikan itu masih segar ya. Karena tidak ada persiapan sebelumnya ya, tidak ada settingan sebelumnya. Semua murni kita dapat menurut ilham ketika selesai kita sholat tahajud gitu ya. Baik, jangan lupa yang belum subscribe, silakan di subscribe channel NED kami, kemudian di like, di komen yang positif, dan di share ke sebanyak mungkin orang kalau antum merasa ada manfaat dari kajian kita. Oke, kita akan buka dulu seperti biasa dengan membaca doa. Mohon diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba wabil islami dina wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. warzuqna fahma. Amin. Amin. Oke ya, lihat di papan tulis
Ya, kita dapat satu ayat. Sebetulnya ayat ini ayat yang sering dikutip, sering dijadiin dalil. Ya. Cuma nggak tahu di mana letaknya kan penyakit kita gitu ya. Tapi tidak semua, hanya potongan ayatnya aja yang sering dikutip sama orang ya, tidak utuh. Yaitu Quran surat nomor 6 ayat 59. Quran surat apa itu? Al-An'am ya, surat Al-An'am surat nomor 6 ayat 59. Bagian mana dari ayat itu yang sering dikutip sama orang? Yang tulisannya nggak ada satu daun rontok pun gini ya, yang jatuh kecuali tanpa izin dari Allah, kan begitu ya, bisa sering kita dengar ya. Nggak ada daun yang jatuh itu tanpa izin dari Allah. Jadi semuanya itu mesti wis ono takdire ya karo Gusti Allah gini ya. Jadi ini sering dikutip ya. Tapi orang jarang tahu di mana letak ayatnya, terus tidak membaca secara utuh. Baik, kita bacain ya untuk pemirsa sekalian. Surat Al-An'am ayat 59. Seperti biasa nanti yang kali ini petugas yang membaca terjemahnya Mas Ipin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbi wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Yang artinya silahkan dibaca Mas Ibn. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul adzim. Masya Allah ya. Ternyata lengkap ayatnya lebih bagus, ya. Lebih luas maknanya, lebih banyak ilmu yang bisa kita dapat, ya. Ketimbang kita cuma nyuplik atau menggal potongan ayatnya. Nggak ada satu helai daun pun yang gugur, yang jatuh tanpa ada izin Allah. Biasanya kan gitu ya. Ini untuk menunjukkan bahwa apapun yang terjadi sama kita mesti ada kehendak Allah, ada ketetapan Allah. Termasuk kalau sekarang dikaitkan dengan pandemi Covid, berarti nek wong wis kena corona ini, udah positif Covid, iki wis takdire Gusti Allah ya. Nek takdire mati karena Covid, ya kuwi yang berarti itu adalah takdirnya dari Allah. Karena kan ayatnya jelas, kan nggak ada satupun daun aja yang jatuh tanpa ada kehendak Allah, tanpa ada izin dari Allah. Daun jatuh aja mesti atas izin Allah. Apa meneh menungso mati karena Covid biasanya ini, ya. Tapi kadang-kadang juga ada jeleknya juga. Dalil ini dipakai untuk melegitimasi sesuatu yang nggak benar. Ya, misalnya ini ya. Terus nek kabeh nek ana takdire ya mau kenang corona apa orang kenang ya wis pasrah wae karo Gusti Allah gitu ya. Ora usah melu prokes misalnya gitu ya. Ya, kemudian ada yang bilang, "Wis aku ora percaya karo corona" gitu ya. Ya. Kalau kita yang ada di majelis kopi tahajud ini, ya kita percaya Covid itu memang ada, yang memang di mana-mana ada. Cuma terkadang banyak politisasi dari kasus-kasus Covid kan itu ya. Tapi kalau Covid-nya sendiri ada nggak? Ya ada. Ya, memang banyak teman-teman kita, para ustadz, para ulama-ulama kita yang kena kok, ya merasakan sendiri. Makanya kita ikhtiar wajib ya. Habis ikhtiar masih kena, itu baru ini ayat ini ya. Memang takdirnya Gusti Allah atau min qadarillah gitu ya. Segala sesuatu memang semuanya asalnya dari ya takdirnya Allah gitu ya. Nah, lengkapnya ayat ini kan bagus, ini indah ya. Jadi dikatakan ya, tadi Mas Ipin sudah baca buat kita artinya. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu.
dan di sisi Allah lah pengetahuan tentang yang gaib. Wah, luar biasa. Dan tidak ada yang Allah tidak tahu tentang yang gaib itu. Semuanya pengetahuan tentang yang gaib itu ada pada Allah. Wah, canggih. Makanya jangan merasa sok tahu tentang yang gaib. Ya, saya merasa udah paling tahu. Kenapa? Saya merasa mendapatkan ilham. Saya bisa melihat masa depan, ya. Saya bisa meramalkan masa depan. Jadi merasa sudah paling tahu tentang yang gaib. Padahal dalam ayat ini tidak ada, ya, yang lebih tahu tentang yang gaib kecuali Allah. Bahkan wa indahu, ya, mafatihul gaib. Di sisi Allah lah semua kunci-kunci yang gaib. Ya, la ya'lamuha illahu. Ya, jadi kunci-kunci yang gaib itu yang pegang itu Allah, ada sama Allah, bukan manusia. Maka tidak boleh ada manusia sombong. Ya, mau ustadz, mau kiai, mau ulama, mau dukun, ya, mau paranormal, mau orang pinter, nggak boleh ada yang sombong. Kenapa? Karena yang megang kunci yang gaib hanya Allah. Dan di sisi Allah pengetahuan yang gaib itu. Dan Allah yang paling tahu tentang yang gaib. Tidak ada yang lain. Ya. Makanya kalau mau adu sakti sama Allah ini namanya orang nekat. Ya. Karena apa? Allah sendiri wujudnya gaib. Ya kan? Makanya kita disuruh alladzi na yu'minu nabil gaib. Kita disuruh beriman kepada yang gaib. Kenapa? Allah itu gaib. Akhirat itu gaib. Alam kubur itu gaib. Malaikat itu gaib. Hari kiamat gaib. Banyak yang gaib. Makanya ini membutuhkan keimanan kita. Dan iman kita memastikan bahwa semua kunci-kunci yang gaib dan pengetahuan tentang yang gaib hanya milik Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila dalam ayat yang lain. Tidak kita dikasih pengetahuan kecuali cuma sedikit, ya. Nah, baru lanjutan ayat ini, jadi setelah Allah menegaskan bahwa di sisi Allah, ya, kepunyaan tentang kunci-kunci yang gaib itu dan Allah yang paling tahu tentang yang gaib. Kemudian dikatakan wa ya'lamu, ya, ma fil barri wal bahr. Allah yang paling tahu, itu kan artinya tadi udah dibaca tuh, apa tuh? Apa yang ada di daratan dan ada yang di lautan, bukan di langit, salah, ya. Jadi apa yang ada di darat, kita cuma tahu yang di darat apa sih? Manusia, rumah, pohon, binatang, apa lagi? Yang kelihatan kan? Yang nggak kelihatan? Yang tinggal di daratan yang sama-sama kita, emang tahu? Ya. Tahu nggak si Diki kalau ada kembarannya misalnya? Kembarannya raketa, ya. Kan kita nggak tahu, ya. Tahu nggak kita ternyata ada malaikat yang mengikuti kita? Kita tahunya dari mana? Ya Allah menginformasikan. Ya kan, Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW yang mengajarkan ada iman kepada malaikat. Malaikat yang menjaga kita namanya malaikat Raqib dan Atid. Sebelah kanan, sebelah kiri. Raqib nyatet amal baik, Atid nyatet amal buruk, kan begitu. Jadi apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut Allah yang tahu. Makanya secanggih apapun alat manusia belum bisa mengungkap apa rahasia yang ada di lautan. Itu yang fisik aja di lautnya. Apalagi yang di darat yang nggak kelihatan. Wah, luar biasa. Jadi makanya kita tidak boleh mempercayai 100%. Ya, kecuali yang ada jelas di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW yang sahih. Ya. Kalau informasi itu berasal cuma dari bisikan gaib, apalagi, ya, ini sesuatu yang berbahaya. Tidak bisa kita bersandarkan atas keyakinan itu. Makanya ada yang bilang, Ustadz, saya punya guru gaib. Dia selalu menuntun saya supaya saya bertakwa, mengingatkan saya sholat segala macam. Apakah kemudian sosok itu berarti kiriman dari Allah, kemudian kita harus ikutin 100%? Salah. Ya, itu justru bisa jadi jebakan Batman dari setan, kan gitu. Awalnya dia seolah-olah diingatkan, nanti lama-lama dia disesatkan, dia nggak tahu. Ya, bahkan dia membela sosok yang salah itu. Ya, ngapain beriman sama sosok gaib? Iman aja sama Allah yang maha gaib, ketahuan, kan begitu, ya. Yang paling mengetahui kunci-kunci yang gaib dan semua pengetahuan yang gaib adalah miliknya
Allah. Yang ada di daratan, yang ada di lautan, Allah yang tahu. Nah, baru berikutnya wama ya taskutu mi waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu helai pun daun yang gugur kecuali tanpa izin Allah, kan gitu. Jadi daun jatuh satu helai, banyak kan daun nih? Banyak tanaman di sekeliling kita. Itu tiap tanaman satu daunnya jatuh, udah ada ketetapan Allah, gitu ya. Dan nggak ada yang Allah nggak tahu gitu loh. Jadi apapun yang terjadi sama manusia itu yang paling tahu adalah Allah. Kalau daun jatuh aja Allah tahu, ya kan? Makanya nggak boleh sombong. Asal usul corona, kemudian bagaimana corona ini nanti bisa mengganas atau melunak, kapan corona hilang, itu semua yang tahu cuma Allah. Dokter aja bingung, ya. Profesor, ya, doktor nggak tahu, ditanya kapan corona bisa hilang, Prof. Nggak tahu, kita hanya bisa berdoa, kan begitu. Artinya sehebat apapun ilmunya dia, udah profesor, gelar akademis tertinggi itu kan profesor. Ya, mau dokter sekalipun yang paling hebat, kalau ditanya kapan corona hilang, kita hanya bisa berdoa. Setelah kita ikhtiar menjaga protokol kesehatan. Itu jawaban paling mentok. Berarti apa? Kembali lagi sama Allah, ya. Bahkan lebih hebat bukan cuma daun nih dikatakannya. Dikatakan di sini wala habbatin fi dzulumatil ardi, bahkan tidak ada satupun bijian di dalam kegelapan bumi, ya. Kan di dalam tanah ini macam-macam, ya, tumbuh biji-bijian, ya. Kita nggak tahu biji apa aja. Ada yang ngerti? Kok kenapa tiba-tiba muncul pohon pepaya? Pernah nggak kayak gitu? Perasaan kita nggak pernah nanam, iya tuh? Sering ya gitu ya. Kok ada pohon nangka? Perasaan kita nggak pernah nanam pohon nangka. Nah itu tuh Allah yang tahu itu, ya. Sering kayak begitu. Dan di Al-Hadid sering. Perasaan nggak pernah nanam cabai, tahu-tahu numbuh pohon cabai. Cuma satu pohon cabainya, dan itu sampai sekarang tuh ada di depan rumah gitu kan. Ya, sampai sekarang numbuh bijinya mana? Buahnya banyak. Ya, padahal nggak pernah diurusin. Ternyata numbuhnya apa? Separuh akarnya ke tanah, separuh akarnya ke semen-semenan rumah. Karena itu persis tumbuhnya di sela-sela kan ini. Ini. Ya. Jadi tidak ada biji yang numbuh di dalam kegelapan bumi yang tidak Allah tahu. Semuanya udah misterinya Allah itu, ya. Nggak pernah nanam tomat, tiba-tiba ada pohon tomat. Nah, mungkin logika berpikir mungkin nggak sengaja buang tomat terus tumbuh. Ya wallahu alam. Ya kan? Itu artinya nggak sengaja itu kan bukan sesuatu yang memang sengaja kita tanam, tapi bisa tumbuh kan begitu. Itu ya hebatnya Allah tuh. Kemudian dikatakan lagi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim munir, ya, illa fi kitabim mubin, ya. Jadi tidak ada sesuatu yang basah maupun yang kering, ya, yang basah yang kering. Kita gambaran kita hidup ini kan sering, ya, kamu kerja di tempat yang basah apa di tempat yang kering gitu maksudnya, bukan, ya. Ya segala apapun lah di bumi ini yang kita tempati ini kan Gunung Kidul terkenal tempat yang kering katanya kan, ya. Tapi kemudian misalnya pergi ke daerah Bogor, tempat yang basah karena terkenal kota hujan misalnya ini, ya. Ya itu semuanya misteri Allah. Bahkan di sekeliling kita yang kita tahu oh ini tempat yang basah. Kenapa? Karena mungkin ada entah embun, entah itu ada sumber mata air gitu, ya. Oh ini tempat yang kering. Kok walaupun kering tapi bisa ada tanaman misalnya gitu, ya, kayak di padang pasir bisa numbuh pohon. Nah, logikanya pohon itu kan butuh air, kok bisa ya? Ini dia. Nah ini kan semuanya tadi, ya, udah tercatat di dalam kitab, ya, disebut di sini fi kitabim mubin. Satu kitab yang sudah jelas semua ada catatannya itu, yaitu di Lauhul Mahfud namanya itu, ya. Itu, ya. Nah ini yang ayat yang luar biasa. Makanya ketika kita cermati kondisi saat ini, pandemi COVID ini, corona bagaimana, ya, kemudian mau jadi seperti apa,
Kapan hilang dari muka bumi semua, yang tahu adalah Allah. Ya. Tapi kalau kondisinya kayak sekarang, kira-kira nih corona bakal cepat pergi apa enggak nih? Rumah sakit penuh. Ya, sampai nggak nampung. Kuburan penuh. Sampai nggak cukup, habis lahannya. Masjid sepi. Dilarang Jumatan kalau bisa di rumah. Sholat 5 waktu kalau bisa di rumah. Pesantren sepi, santri-santri disuruh pulang. Ini kalau kayak gini kira-kira bakalan lama corona apa bakal cepat pergi nih? Lama. Wah. Artinya apa? Dari semua keterangan-keterangan di Al-Quran, intinya cuma satu. Hanya ketakwaan kita kepada Allah yang bisa membuat semua yang tidak kita tahu, semua yang gaib, semua yang kita anggap nggak bisa kita usir, nggak bisa kita buang, nggak bisa kita di luar kemampuan kita, ya, kecuali Allah yang mampu, ya, itu bisa hilang kecuali dengan ketakwaan kita, ya. Kalau kita bertakwa, masjid semakin ramai. Jadi justru pandemi COVID yang semakin katanya sekarang ada varian baru namanya varian Delta, katanya lebih ganas daripada varian Alpha yang pertama. Udah ada Alpha, ada Indomaretnya, sekarang ada Delta Mart gitu mungkin ya. Gara-gara corona. Ya. Semakin mengkhawatirkan, semakin mencekam, semakin meneror. Tapi kok orangnya bukan semakin sadar. Ya kan? Sampai disindir sama lewat meme para ulama. Ya. Pemerintah mengabarkan tentang corona, semua orang pada takut. Al-Quran mengabarkan tentang siksa neraka, pada nggak takut. Nah, ini kan sindiran, ya. Jadi kalau kita ingin corona segera sirna dengan kekuatan Allah, dengan memohon kepada Allah, hanya Allah yang mampu. Nggak ada profesor, nggak ada WHO, nggak ada PBB, nggak ada siapapun ahli virus manapun yang bisa mengusir corona. Karena sampai sekarang aja vaksinnya belum ditemuin. Ya, vaksinnya ada itu bukan 100% bisa mengusir corona, hanya ikhtiar untuk memberikan imunitas tubuh. Buktinya muncul varian baru yang katanya lebih ganas dan tidak mampu dihalangi oleh vaksin yang ada. Nah ini ya, jadi yang mampu mengusir corona, menghilangkan corona adalah ketakwaan kita kepada Allah. Allah yang mampu, Allah yang tahu kapan sirnanya. Jadi kalau semua umat Islam makin jauh dari masjid, makin jauh dari Allah, makin jauh dari tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah, ya. Sementara ya kita prihatin rumah sakit tambah penuh, kuburan sampai nggak muat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan mau taubatnya? Kapan mau sadarnya? Udah seperti ini, kondisi seperti ini Allah kasih bala bencana seperti ini, pandemi seperti ini yang nggak hilang udah 2 tahun. Kok manusia bukan sadar, malah semakin durhaka sama Allah? Itu kapan mau hilang coronanya? Ya, maka kita istighfar ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, minta ampun sama Allah terus, supaya mohon sama Allah supaya corona ini bisa sirna. Lebih semangat sholat berjamaahnya, lebih semangat membaca Al-Qur'annya, lebih semangat berzikir, bersolawat, apapun itu, lebih semangat mengikuti kajian-kajian ilmu dan lain sebagainya, lebih semangat mendatangi tempat-tempat yang diridhoi Allah. Zaman dulu para sahabat tiap ada masalah, tiap ada sesuatu yang gawat, darurat, genting, semua lari ke masjid, ya, karena tempat yang paling bisa menyelamatkan manusia, menaungi kita supaya selamat adalah masjid. Nah, sekarang pada kabur dari masjid. Masjid semua disegel, di lockdown, ya kan? Kadang-kadang alasan corona. Ini kapan mau? Bahkan masjid difitnah menjadi tempat penyebaran virus corona. Ya. Nah, ini tentu bukan berarti kita mengabaikan protokol kesehatan. Masjid isi, masjid penuhi dengan memenuhi protokol kesehatan tentunya. Jangan ditinggalin justru. Ya. Itu ya, makanya kita harapkan semoga pandemi ini segera sirna. Amin. Tentu dengan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sama-sama nikmati dulu kopi tahajud nanti keburu dingin ya.
Nah, silahkan ya. Sebelum kita akhiri, supaya pemirsa sekalian yang ada di rumah bisa ikut merasakan kebahagiaan dan pahala di secangkir kopi. Kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kopi lemon. Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa. Nikmat. Ya, nikmat. Yang bikin nikmat karena kita tahajud dulu, witir, baca Quran, kita kajian, baru ngopi. Coba melek bangun tidur belum ngapa-ngapain langsung nyeruput kopi ya. Ya. Kita ngopi bukan untuk menghilangkan ngantuk. Kita ngopi untuk menikmati bagaimana Allah memberikan nikmat-nikmatnya, hidayahnya pada kita. Ya. Baik, kita tutup dan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha assalamu akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam kopi tahajud. Nah, ini.